Selamat pagi, saya Bapak Egi Kurniawan bersama istri saya Veronica. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam doa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini. Sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dengan baik. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini, Sukacita Surgawi. Terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karya besar Handel, Messiah, telah menginspirasi jutaan orang di sepanjang abad. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa George Frederick Handel mengarang lagu tersebut dalam jangka waktu sekitar 3 minggu. Ia mengarang lagu itu seolah-olah digerakkan oleh komposer yang tidak kelihatan. Sedikit juga orang yang tahu bahwa Handel mengarang lagu itu pada waktu penglihatannya sudah mulai menurun, atau bahwa ia sedang menghadapi ancaman penjara dari penagih hutang karena tagihan yang sudah jatuh tempo. Kebanyakan orang akan kesulitan untuk menciptakan suatu karya yang baik dalam keadaan stres, terutama ketika masalah keluarga atau fisik yang menjadi akar dari stres tersebut. Namun Handel berhasil mengatasinya dengan sukacita. Salah satu perkataan Handel yang dikutip mengatakan bahwa ia merasa hatinya akan meledak dengan sukacita karena apa yang sedang ia dengarkan di pikiran dan di hatinya. Sukacita yang memaksanya untuk menulis, menciptakan sesuatu, dan akhirnya ia menemukan ekspresi di dalam lagu Haleluya. Sukacita adalah kekuatan tidak terbatas yang dianugerahkan Tuhan ke dalam hidup manusia agar dapat melihat kemustahilan menjadi pengharapan. Tuhan mendesain sukacita supaya manusia tetap memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi apapun. Oleh karena Dia adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan umat-Nya. Di saat-saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan, pandanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberi kemenangan bagi kita umat-Nya. Jangan pernah putus harapan dan menyerah. Pada saatnya, Dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Janganlah gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetapi takjublah karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa apapun. Mari kita memiliki iman seperti Habakuk, sebagaimana tercatat dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sukacita datang dari Tuhan dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun di luar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa sukacita yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sukacita itu, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Mampukan kami untuk boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Berilah kepada kami sukacita di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan dengan terus memuji memuliakan nama Tuhan.
Walaupun ada banyak tantangan, kesusahan, kesulitan, dan hambatan, tapi dengan sukacita yang daripada Tuhan, kami akan mampu melewati itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa.